kita akan membahas tentang kas. Kas itu terdiri dari uang logam, uang kertas, dan dana yang disimpan di bank. Nah, cek, bank draft, kas kecil, dan tabungan juga bisa diperlakukan sebagai kas. Kas itu sendiri termasuk dalam instrumen keuangan. Dalam laporan, kas ini kita sajikan dalam pos setara kas. Dalam pelajaran kali ini, kas kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank dan kas kecil dengan sistem MPRS. Nah, rekonsiliasi bank itu sendiri adalah mencocokkan antara kas menurut catatan perusahaan dan kas menurut rekening koran pada tanggal tertentu. Sedangkan kas kecil dengan sistem MPRS itu adalah pengeluaran kas yang berjumlah kecil yang dilakukan oleh perusahaan dan akan dilakukan pengisian ulang berdasarkan struk belanja, kuitasi, nota, dan jenis resep lainnya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tadi rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini yang perlu kita butuhkan adalah rekening koran. Nah, rekening koran ini merupakan laporan yang diberikan bank kepada pemilik rekening secara berkala. Jadi itu ada semacam lembaran kertas yang biasanya berisi saldo rekening dari perusahaan gitu, yang berisi tanggal-tanggal transaksi, dan biasanya juga ada yang mencantumkan siapa pengirimnya atau apanya. Nah, dalam rekonsiliasi bank ini, dalam rekening koran ini selalu menunjukkan perbedaan saldo kas dengan catatan yang ada di perusahaan. Perbedaan ini muncul karena adanya selisih waktu transaksi. Jadi bukan selalu karena ada kesalahan atau karena ada penyelewengan, tapi lebih kepada adanya perbedaan waktu transaksi. Jadi beberapa contoh. Nah, jadi beberapa contoh waktu perusahaan pencatatan transaksi itu antara lain adalah ketika perusahaan mengeluarkan cek, perusahaan biasa itu langsung mencatatnya gitu sebagai pengeluaran cash. Namun pihak bank dia belum mengurangkan cek tersebut karena perusahaan belum mencairkannya, mungkin gitu kan, bisa berapa hari kemudian dicairkan, tapi perusahaan telah mengeluarkan ceknya tapi belum dicairkan di bank. Terus yang dua bisa karena ketika perusahaan menyetor cash ke bank, perusahaan tuh langsung mencatatnya juga gitu sebagai pengeluaran, sebagai penerimaan cash ke bank, tapi pihak bank baru mencatat setoran itu pada hari berikutnya. Nah, itu juga karena adanya selisih waktu. Terus yang ketiga bisa juga karena pembayaran atau penerimaan cash melalui electronic fund transfer atau EFT. Nah, itu sering kali dicatat oleh bank dulu. Jadi misalnya ada pelanggan yang mentransfer pembayaran ke bank udah menerima, tapi bank udah mencatat transaksi tersebut di rekening koran atau di bank, tapi perusahaan belum menerima laporan tentang pembayaran tersebut gitu, dan itu juga adalah masalah di selisih waktu pencatatan. Nah, kita akan membahas masalah rekonsiliasi dari sisi bank. Itu ada 3 ya rekonsiliasi dari
sisi bank. Yang pertama, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Setoran ini telah dicatat dan ditambahkan ke saldo kas perusahaan. Tetapi bank belum melakukan clearing. Koreksinya itu dengan menambahkan setoran dalam perjalanan. Jadi nanti kalau ada bagian dalam sisi bank, kalau ada setoran dalam perjalanan itu adalah menambah koreksinya adalah menambah. Yang kedua ada cek beredar atau outstanding check. Cek beredar telah dicatat dan dikurangkan ke saldo kas perusahaan, tetapi bank belum membayar atau mengurangkannya. Koreksinya nanti adalah dengan cara mengurangkan cek beredar. Nanti di sisi kita akan kasih contoh. Jadi nanti di sisi rekonsiliasi sisi bank itu adalah dia mengurangkan. Nah, yang ketiga ada kesalahan bank. Kesalahan bank ini dapat mengurangi atau menambah saldo kas. Jadi kalau ada kesalahan bank, dia ternyata kesalahannya mengurangi, nah nanti koreksinya adalah dia jadi bertambah. Jadi kalau ada yang menambah, dia koreksinya adalah dengan mengurangi gitu. Jadi dia terbalikan kalau ada kesalahan seperti ini. Baik, kita masuk rekonsiliasi dari sisi si perusahaannya. Nah, yang pertama ada 5 ya, rekonsiliasi dari sisi perusahaan. Yang pertama itu ada penerimaan cash melalui bank telah mencatat penerimaan cash tersebut dengan menambah ke rekening perusahaan, tetapi perusahaan belum mencatatnya. Nah, jadi itu koreksinya adalah dengan cara menambahkan penerimaan cash melalui bank. Terus yang kedua ada biaya administrasi bank. Dibebankan oleh bank telah dikurangkan dari rekening perusahaan oleh bank, tetapi perusahaan belum mencatatnya. Jadi koreksinya itu dengan cara mengurangkan biaya administrasi. Terus yang ketiga ada bunga. Perusahaan akan memperoleh bunga jika menyimpan uang di bank. Koreksinya adalah dengan menambahkan penerimaan kas berupa bunga. Terus yang keempat ada cek kosong. Cek yang diterima dan disetorkan oleh perusahaan namun ternyata tidak dapat dicairkan karena pihak yang mengeluarkan cek tidak memiliki dana yang cukup. Koreksinya adalah dengan mengurangkan cek kosong. Yang kelima adalah kesalahan. Kesalahan pencatatan yang dilakukan dapat mengurangi atau menambah saldo kas. Nah, koreksinya sama yang kayak tadi, rekonsiliasi dari sisi bank. Ini koreksinya adalah lakukan kebalikan dari kesalahan. Apabila dia ternyata di awal mengurangi, maka koreksinya menambah. Apabila dia menambah, koreksinya mengurangi. Nah, jadi ini ada 2 tabel. Kita buat tabel sebelah kiri itu bank, sebelah kanan itu Tokojaya. Tadi ada setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan itu adalah menambah dalam sisi bank. Nah, pertama kita buat dulu saldo awal dari masing-masing. Tadi saldo awal si bank kan 281.400.000. Sedangkan saldo awal di catatan Tokojaya adalah 420 juta. Nah, kita tulis di atas adalah saldo awal. Yang kedua, setoran dalam perjalanan dalam sisi bank itu adalah menambah. Terus cek beredar adalah mengurangi. Jadi itu udah dijumlahkan ya, 281.400 ditambah 180 juta dikurangi 40 juta. Hasilnya adalah 421.400.000. Nah, dari sisi Tokojaya itu tadi saldo awalnya adalah 420 juta.
Nah, ada penerimaan dari pelanggan itu 2 juta ditambah, terus ada pendapatan bunga bank ditambah lagi 16.000, terus ada biaya administrasi bank dikurang 400.000, dan ada pembayaran tagihan listrik dikurang 800.000. Nah, jadi saldo setelah penyesuaiannya adalah 421 juta 400.000. Seperti ini. Dan nah, dalam penjurnalan kita mengabaikan yang dari sisi bank. Yang kita catat adalah dari sisi perusahaan. Karena kan kita memang mencatat apa-apa yang tersedia untuk perusahaan gitu, yang terjadi di perusahaan. Jadi pencatatan ke jurnal adalah apa-apa yang terjadi di sisi perusahaan. Nah, tadi ada penerimaan uang dari pelanggan. Itu berarti pelanggannya adalah ternyata mencatat pelunasan piutang dagangnya gitu. Jadi jurnalnya adalah cash pada piutang dagang. Terus yang kedua tadi ada pencatatan pendapatan bunga bank, maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan bunga. Terus ada juga tadi mencatat biaya administrasi bank, itu adalah jurnalnya biaya administrasi bank pada kas. Terus ada juga pengeluaran untuk mencatat biaya listrik, maka jurnalnya adalah biaya listrik pada kas. Jadi itu tadi rekonsiliasi. Sekarang kita masuk ke kas kecil dengan sistem impres. Kas kecil itu sendiri adalah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk pengeluaran yang kecil-kecil. Jadi dalam perusahaan itu kas kecil biasa disebut dengan petty cash. Jadi itu biasanya perusahaan selalu menargetkan bahwa sebulan itu pengeluaran kecil-kecilnya berapa ya gitu. Biasanya kalau nggak 2 juta, 5 juta, atau 10 juta tergantung besarnya perusahaan. Jadi petty cash ini, kas kecil ini, itu biasanya digunakan untuk misalnya beli perangko, makan siang karyawan, untuk peralatan kantor yang kecil-kecil, atau untuk yang lain. Pokoknya hal-hal kecil yang memang rutin, tapi yang tidak usah terlalu nggak terlalu material gitu, tapi butuh seseorang bertanggung jawab memang khusus untuk memegang kas kecil, tidak usah ke bendahara besar. Jadi kas kecil ini biasanya pengendaliannya itu harus nantinya akan diisi lagi setiap bulannya, dan ketika dia diisi lagi dia harus menyertakan bukti-bukti pengeluaran yang bulan sebelumnya gitu. Jadi nanti berapa pengeluaran bulan ini, itulah akan menjadi isian untuk kas kecil kembali di bulan selanjutnya. Jadi itu pengelolaan kas kecil dengan menerapkan sistem impres dilakukan dengan cara sebagai berikut. Itu ada perusahaan membentuk dana kas kecil dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Jadi ini ada jurnalnya, itu seperti kas kecil pada cash. Jadi berapa uangnya? Misalnya kita anggapnya 2 juta. Jadi kas kecil pada cash 2 juta. Nah, jurnal ini itu cuma sekali dalam proses pembuatan kas kecil. Jadi jurnal ini timbul untuk cuma sekali aja gitu. Nanti terus-terusnya tidak akan ada lagi jurnal kas kecil pada cash. Nah, ini muncul lagi jurnal ini apabila ada penambahan jumlah kas kecilnya. Misalnya ini kan di awal 2 juta,
Nah mungkin perusahaan bilang kayaknya kas kecil kita akan harus ditambah nih gitu, harus ditambah jadi 5 juta. Nah penambahan 3 juta itulah akan memunculkan jurnal ini kembali. Tapi kalau tidak ada penambahan atau pengurangan, jurnal kas kecil pada kas ini tidak akan muncul. Kenapa? Karena nanti pada saat pengisian dia jurnalnya tidak seperti ini lagi. Jadi itu seakan-akan di perusahaan kas kecil itu selalu kayak dianggap ada dan penuh 2 juta. Yang kedua, karyawan yang membayar beban untuk keperluan perusahaan seperti alat tulis, makan siang, taksi, membeli perangko dan lainnya, menyerahkan bukti pengeluaran cash berupa struk belanja, kwitansi, nota dan jenis resep, ini salah ya tulisannya ya, resep lainnya kepada pemegang dana kas kecil untuk mendapatkan penggantian atau reimbursement. Nah seperti saya bilang tadi, ini nanti kalau kita ingin mengganti atau mengisi kas kecil kembali, itu harus ada bukti-bukti dari pengeluaran bulan sebelumnya, sehingga pengisian kembalinya berdasarkan jumlah dari pengeluaran tersebut. Nah, ketika dana kas kecil mulai menipis, pemegang dana kas kecil meminta pengisian kembali dana kas kecil dengan menyertakan bukti pengeluaran cash dan bukti penerimaan kas kecil. Nah, jadi ini ya, misalnya dia ada beban pengiriman pos besar 580.000, ada beban transportasi 280.000, ada beban lain-lain 950.000. Nah, jadi cash yang dikeluarkan adalah 1.750.000. Jadi uang yang kita berikan lagi kepada pemegang dana kas kecil itu adalah 1.750.000 di awal bulan selanjutnya, atau di awal ketika dia meminta pengisian kas kecil kembali. Oke, terima kasih.